Oke guys, jumpa lagi di channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini akan membahas tentang kebangkitan era digital. Nah, di sini berawal dari eh, fenomena terakhir ya. Fenomena terakhir ini banyak YouTuber yang pada pensiun gitu. Jadi bisa kita lihat ya, YouTuber-YouTuber besar ini pada pensiun ya, biasa dia pamit, quit, bikin video terakhir mungkin ya meneteskan air mata karena meninggalkan semuanya ya, meninggalkan gaji besar dari YouTube, meninggalkan komunitas fansnya, followernya, meninggalkan semuanya gitu. Ini kenapa mereka lakuin ya, karena ada sesuatu yang lebih besar lagi gitu loh. Ini sebenarnya apa ya? Yang namanya manusia selalu mencari kehidupan yang lebih baik ya. Dan perbandingannya ya ini yang membuat keputusan banyak YouTuber-YouTuber gede untuk pensiun itu. Karena ya pertama mereka emang ya udah ngerasain duit dari YouTube lah gitu. Udah ngerasain duit dan mungkin udah banyak membeli aset ya, kayak rumah, kayak ya pokoknya udah menghasilkan. Nah sekarang mereka nih larinya kemana gitu, mereka nih abis pensiun terus kemana, nggak mungkin abis pensiun terus nggak nyari duit lagi gitu kan. Nah di sini sebenarnya banyak yang melakuin ini, pensiun ini eh, boleh dibilang akibat dari satu ide ya, ideologi, ide dari beberapa orang ya, cuma lagi bener-bener hot banget, panas gitu. Idenya adalah tentang kebangkitan era digital. Nah, disinilah yang membuat para YouTuber ini langsung banting setir gitu. Kenapa? Gitu. Ya di sini istilahnya peluangnya tuh lebih dahsyat lagi ya tentang kebangkitan digital. Nah, di sini mereka YouTuber ini yang tadinya mikir cuma bikin konten, konten kreator, ya dengan segala kesibukannya ya, kayak ngedit, kayak bikin tim buat ya ide, buat pokoknya gimana caranya ya biar ya, channelnya ini maju gitu. Nah di sini menawarkan sesuatu yang lebih lagi dengan keuntungan dari kebangkitan era digital ini. Jadi kayak kita tahu ya, kalau proses transformasi dari dulu, era revolusi industri ya, orang pada kerja pada pabrik, hidupnya di situ, tiba-tiba muncul era internet ya. Era internet, nah ini orang pada cari duit online. Nah sekarang ini muncul kebangkitan era digital gitu, jadi lebih ke arah cari duit dari sesuatu yang berupa digital, kayak menjual produk digital. Dan di sini ini yang menjadi namanya, istilahnya yang cuma jadi konten kreator, sekarang mereka boleh dibilang boleh bilang marketing produk digital ya. Marketing produk digital, produknya berupa apa ya, bisa berupa jasa, bisa berupa ya pokoknya lebih mengarah ke produk digital ya, entah itu e-book, entah itu video kursus, atau entah itu software, lebih mengarah ke situ. Nah sebenarnya ada satu orang yang sangat apa sih ya, orang tuh kalau istilahnya ngikutin kontennya dia ini bakal bener-bener ya mampu merubah ya haluan gitu, yang tadinya jadi YouTuber konten kreator sekarang benar-benar berani ambil keputusan jadi solopreneur gitu. Jadi bedanya itu, kalau di YouTube itu ya saat channel besar ini ya, kalau di handle sama satu orang ini pasti akan keteteran ya, kayak misalnya saat channel udah rame itu pasti akan ada
yang nawarin kerjasama endorse. Dan kalau udah berurusan sama endorse sama ya pokoknya orang nitip barang minta dibikinin video kayak gitu. Nah ini YouTuber banyak yang istilahnya dikejar tenggat ya. Dikejar tenggat tuh membuat stres ya, membuat stres ngurusin tenggat itu aja stres tuh. Gimana dia ngurusin channel video video dari dia sendiri itu. Nah di sini banyak banyak YouTuber tuh banyak pada stres ya, pada stres. Gimana caranya biar keluar dari keadaan kayak gitu, karena emang saat channel udah rame ya mereka pasti akan dikerubutin gitu para endorse endorse itu. Juga masalah kontennya ini pasti akan menuntut banyak ya. Ya pasti followernya, subscribernya pada pada mengharapkan ya dia itu menjadi ya pokoknya kontennya harus lebih bagus, kontennya harus begini. Belum lagi yang kalau ada haternya ya, hater ini kadang menghancurkan mental gitu loh. Nah di sini dengan penawaran masa depan di digital karir ini mereka berani ngambil keputusan karena apa? Pertama ya, ini bisa dilakukan secara solopreneur, artinya sendiri, dia nggak terikat sama YouTube, nggak terikat sama ya pokoknya kayak endorse klien-klien gitu, nggak terikat, dia nggak harus bikin endorse gitu, jadi nggak ada tekanan ya. Terus YouTube juga ya nggak ada tekanan, dia nggak harus bikin konten untuk istilahnya membahagiakan penontonnya ya. Dia sekarang membangun bisnis untuk ngisi dompetnya ya, untuk ngisi dompet dan memperbesar komunitas seperti itu ya. Sebenarnya ini sebenarnya udah Sirtiman lakuin dari dulu ya, cuma begitu ngelihat videonya dan gua nih kayak ya ini mah Sirtiman yang lakuin sekarang gitu loh. Nah di sini permasalahannya adalah untuk menjadi seorang solopreneur ini ya dibutuhkan sistem gitu. Ya di Danco ini yang mengajarkan sistemnya gitu. Enggak enggak cuma solopreneur bebas terus nggak ada yang ngatur bisnis suka-suka itu. Cuma di sini dikasih tahu gimana caranya biar benar-benar solid gitu ya di masa depan gitu. Ya kayak dikasih tahu gimana caranya dia istilahnya menghargai diri kita nih sebagai sebuah, ibaratnya kita punya pengalaman yang udah kita lewatin ini, pengalaman seperti kayak kita udah melewatin suatu masalah misalnya, dan setiap hal yang kita udah bisa selesaikan masalahnya itu adalah sesuatu yang sangat berharga gitu. Dan sesuatu yang sangat berharga itulah yang bisa kita monetasi. Karena apa? Karena banyak akan orang yang mengalami hal yang sama ya, dan mereka belum menemukan solusinya itu. Karena di sini kita udah punya solusinya. Jadi seperti itu. Nah, kita bisa membantu orang-orang yang memiliki masalah tersebut dan bisa membuat ya pokoknya monetasi dari setiap masalah yang orang lain hadapi gitu. Di sini yang kalau sebelumnya monetnya dari YouTube, sekarang dari orang ya, dari kepala orang-orang yang ada masalah gitu. Terus gimana itunya gitu loh. Gimana caranya? Caranya adalah sekarang ini membangun satu komunitas ya, satu produk. Yang jelas kita bikin produk dulu, dan yang jelas ini kita membangun komunitas. Mau nggak mau ya list building ya, list building ini yang membangun daftar email juga sosmed ya. Sosmed ini
Ya karena sekarang ini orang udah pakai sosmed semua ya, mata memandangnya tuh banyak di sosmed. Dua itu yang jadi istilahnya kita harus apa, menjalin ya relasi, engage atau membina hubungan sama sama orang gitu, terutama sama pelanggan ya, subscriber. Dan ya inilah yang membedakan ya, kalau di YouTube ini mungkin ya subscribernya ini cuma subscribe di channel. Coba kalau di digital, bangkitan era digital ini, digital karir ini ya, subscribernya lebih ke arah email marketing ya, marketing dan mengambil istilahnya mata memandang dari sosial media seperti itu. Jadi sekarang dari sosmed arahin ke email marketing. Saat email marketingnya banyak, di sini kita bisa membuat produk ya dari dalam, misalnya subscribernya ini punya kendala apa, punya masalah apa, kita bisa membuat produk untuk menyelesaikan masalahnya gitu. Dan jelas untuk duit gedenya gimana? Duit gedenya ini ibaratnya kita emang harus membuat satu kelas ya. Semakin banyak kelas-kelasnya, semakin apa, satu kelas semakin banyak muridnya, ini hasilnya berlipat ganda gitu. Kalau dulu itu ya YouTube itu cuma ya bingung ya, kalau YouTube ini mau banyakin konten juga nggak ada jaminan untuk hasilnya berlipat ganda gitu. Banyaknya view ya, ya pokoknya sebenarnya kalau mengandalkan monet itu istilahnya apa ya, ada keterbatasannya ya, ada keterbatasannya gitu. Keterbatasannya adalah budget dari advertiser ya, ya pengiklan. Soalnya kan yang gaji itu sebenarnya ya yang ngasih duit pengiklan gitu. Dan di sini ya kalau di digital, karir digital ini ya yang ngasih duit ini ya orang langsung gitu ya, orang langsung, mereka bayar, istilahnya bayar kursus atau bayar kelas. Dan di sini kita bisa melipat gandakan itu ya, dengan semakin banyak yang ikut kelas ini kemungkinan ya bukannya kemungkinan lagi ya, pasti pendapatnya semakin berlipat gitu. Nah sekarang tinggal mengoprek yang di dalam kelasnya ini, gimana caranya di kelas ini ya mereka bisa istilahnya bisa masalahnya selesai, juga bisa memberikan berita atau informasi bagus tentang bisnis kita gitu. Jadi dari setiap masalah nih kita ya bisa mengambil kayak semacam portofolio ya, untuk membangun kepercayaan. Kalau ada istilahnya para pemula baru yang pengen tahu informasi tentang ya digital solopreneur ini ya, tentang profil kita, otoritas kita nih ya, berdasarkan dari masalah-masalah yang sudah diselesaikan gitu. Nah di sini ya yang jadi ibaratnya kalau untuk tugas ya, yang jadi boleh dibilang tantangan ini, tugas ini ya kita harus membuat konten ya, harus membuat kontennya ya, dan edukasi ya, edukasi. Dan ini harus ya mungkin kalau apa ya perbedaannya, kalau di YouTube ini buat konten untuk gaji, cuma kalau di boleh dibilang digital renaissance ini dibuat konten ya untuk bangun komunitas dulu gitu loh, untuk bangun komunitas dulu, karena kita istilahnya mengambil keuntungan, mengambil monetasi dari komunitas gitu. Semakin besar komunitasnya, itulah kita bisa melihat konversi dari hasil yang akan kita dapatkan gitu. Jadi ya
Yang jelas harus menguasai ilmu membuat produk digital ya. Di sini harus benar-benar belajar cara membuat e-book, cara membuat video kursus. Karena dengan sebenarnya nggak butuh modal ya. Ya mungkin beda kalau di YouTube mungkin kita ya butuh apa sih, tool-tool ya kayak editor-editor video atau kamera dan lain-lain. Cuma kalau di digital renaissance ini kita nggak butuh itu, kita cuma butuh ide aja, ide. Ya paling kalaupun bikin produk ya bisa berupa e-book ya, bisa berupa kalau mau video kursus ya standar ya, nggak harus bikin kayak di YouTube gitu, kayak hook segala macam. Ini nggak harus kayak gitu ya. Yang jelas orang pertama akan istilahnya suka atau nyangkut ya. Nyangkut kayak apa, ikan nyangkut di kail gitu ya. Pertama kan suka sama ide ya, makanya di sini kayak channel dari Denko ini, dia idenya tuh benar-benar brilian gitu. Idenya brilian dan orang sampai ya suka gitu, suka sama ini dan benar-benar kelihatannya gampang untuk diterapkannya dibanding harus rempong kayak jadi YouTuber gitu. Ini kayaknya kelihatan gampang, nggak terikat sama banyak aturan dari YouTube ya, dikit-dikit kena copyright, ban, apalah gitu. Ya, di sini berdasarkan ya kerajinan kita aja, kerajinan kita bikin konten, kerajinan kita mengelola komunitas, kerajinan ya kita untuk istilahnya konsisten ya, konsisten dalam artian membuat produk ya, pokoknya tampil di komunitasnya dan ya, yang jelas bisa dipercaya gitu. Nah di sini yang ya seharusnya ini perbandingan jauh sekali ya dibanding cuma jadi YouTuber biasa gitu. Di sini benar-benar pendapatannya bisa bisa dihitung ya, kita mau berapa gitu, tinggal dikaliin aja dalam satu kelas ini berapa orang, produk kita harganya berapa, itu dikaliin, itulah pendapatan kita gitu. Jadi ada kayak semacam jaminan kepastian ya saat kita pengen menetapkan tujuan, jadi itu lebih mudah gitu. Kita menetapkan tujuan ini gitu. Cuma kalau di YouTuber kan gimana caranya dapat 1 juta dolar itu nggak ada kepastian ya, mau mau bikin subscribernya banyak juga kadang yang nontonnya sedikit tuh. Kalau yang nontonnya sedikit ya berarti ya pendapatannya kurang gitu. Jadi kalau di sini kalau kita tujuannya mau dapat duit segini ya berarti kita harus buat produknya segini, harga segini, dan butuh orang-orang istilahnya komunitas yang ikut kelasnya nih harga segini. Nah, di sini dalam kelas ini dalam artian ya nggak harus kelas, tergantung dari format kita mau gimana nampilinnya ya, bisa dengan uh, macam-macam ya, mau kelas live streaming bisa, mau kelas grup WA bisa, mau kelas pokoknya uh, kelas privat kopdar juga bisa. Ini tergantung ya, pokoknya orang itu dibikin ngumpul ya, orang dibikin ngumpul dan kita jadi ngajarinnya sekali aja gitu. Kita ngajarinnya sekali. Nah inilah yang bedakan, kalau YouTuber nih harus bikin video terus. Sedangkan kalau sistem kayak mentor kelas gini, kita ngajarin sekali, cuma yang nonton orang banyak gitu. Kelipatannya seperti itu. Ya kalau YouTuber kan habis waktu kita bikin orang nonton, cuma nggak ada kontrolnya gitu, nggak ada kontrol, orang nonton udah gitu. Cuma di sini kalau di dalam kelas ya kita bisa mengarahkan mereka untuk upgrade diri ya. Kalau udah upgrade diri ya kita juga menyediakan kelasnya yang lebih bagus lagi gitu, harganya yang lebih tinggi lagi seperti itu. Jadi kelasnya berjenjang ya, sebelumnya kita harus netapin. Makanya Setiman juga udah sering banget bikin produk ini dari orang yang gaptek istilahnya, misalnya dari jualan cari duit online, orang yang gaptek online sekarang gimana caranya jadi orang yang bisa cari duit online. Nah seperti itu kan tahap-tahapannya ada, dari dia download
produk yang gratisan, produk upgrade, sama produk yang praktek. Nah, lanjut ke produk dan for you, ya, produk terima beres atau produk kerjasama seperti itu. Mentoring, coaching privat. Ya, sebenarnya Sir Teman udah ngelakuin gitu loh. Mungkin ya emang sejalan dengan ide ini gitu. Ya cuma emang Sir Teman harus belajar banyak lagi karena emang untuk nyerna video si Danko ini lebih apa ya, orang kayak Sir Teman aja lebih apa sih, wah berat banget gitu loh, berat banget gitu. Padahal ya ya emang pertama ya kayak harus nonton videonya panjang ya, dan harus istilahnya dia mungkin cuma ngasih tau poin-poin, cuma tuh kita harus harus apa sih, mikirin istilahnya maksudnya ini atau implementasinya ini ya berat juga gitu loh, berat juga, banyak kita harus mikir juga gitu. Nah di sini emang pelan-pelan sih, mungkin dulu awal Sir Triman pertama ngeliat juga aduh berat banget ya, kayaknya otak mental Sir Triman ini nggak, belum, kayaknya susah gitu. Ya cuma lama-lama sering nonton akhirnya mulai mulai adaptasi ya, mulai jadi yang tadi merasa berat jadinya ya jadi mulai bisa ngikutin gitu, mulai bisa ngikutin ya. Jadi emang ya ini ya prosesnya. Untuk mungkin awal segala sesuatu dirasa berat gitu. Cuma kalau kita istilahnya ya pelan-pelan aja dicoba, nanti ya segala sesuatunya ya bisa menjadi normal gitu loh. Bisa lancar jaya ya. Bisa menjadi lancar jaya. Nah, makanya untuk ya kalian ya, untuk yang mungkin sekarang pada fokusnya cari duit online aja, apa cari duit jadi YouTuber aja ya. Ini bisa jadi bahan pertimbangan. Para YouTuber aja ini pada banting setir gitu loh. Karena mereka saat mereka besar, mereka mereka stres gitu. Mereka stres. Dan mereka ya cari solusi ya, gimana caranya istilahnya cari makan juga tanpa terlalu banyak stres itu. Inilah jawabannya di digital renaissance ini, digital renaissance ya, menawarkan solopreneur kebebasan ya, keterikatan dari pihak-pihak luar, pokoknya gimana caranya dengan apa yang kita punya, masalah yang udah kita selesaikan, kita bisa membantu orang lain juga bisa sekaligus mencari keuntungannya dari hal tersebut gitu. Nah di sini sampai sini materinya selesai. Kalau ada yang mau tanya silahkan juga. Untuk yang merasa video ini bermanfaat, jempolnya guys. Sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.